dunia fotografi itu asik. Oke. Bisa motret-motret, bisa difotret kan gitu kan. Potret itu kalau di kampus kita itu namanya KSF ya, Kelompok KSF. Studi Fotografi. Oke. Jadi di dunia fotografi ini yang susah itu bukan belajar fotografinya, Jadi tapi ngikutin perkembangan fotografinya. Zaman sekarang kan udah nggak harus pakai kamera Iya sih, profesional, iya handphone juga udah mumpuni kan untuk iya. mereka belajar fotografi. Ya pernah saya suatu ketika kan motret, saya cetak. Kita kan masih cetak ke lab kan. Ada bapak-bapak ngomong gini, ini foto apa sih Dek? Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kali ini kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bareng aku Una. Dan podcast Mau Tahu Aja kali ini kita akan ngebahas mengenai fotografi. Dan pastinya ini cocok banget buat kamu yang baru mulai, atau kamu udah mulai gak tahu nih, atau ada problem. Mungkin kamu bakalan ada jawabannya di sini. Karena kali ini Sobat Mistar sudah mengundang satu narasumber yang terjun juga di dunia fotografer, yaitu Abang Mulkan Nasution. Halo Bang, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kesel ya Bang ya. Iya. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah dingin. Alhamdulillah dingin karena cuacanya hujan di luar. Iya, studionya gitu. juga lumayan dingin di sini ya. Oh iya, tolong dikecilin. Oke Bang, mungkin untuk pertama kali Una mau nanya. Udah berapa lama sih Abang terjun di dunia fotografi? Terjun ya. Untuk di dunia fotografi itu aku mulai kenal dunia fotografi itu tahun 2004. 2004? Pertama kali masuk kampus. Oke. Kebetulan di kampus kita ada organisasi fotografinya. Di situ kenal sama dunia fotografi, tapi belum belajar. Oke. Nimbrung di dunia fotografi itu tahun 2005. Oh. Dan akhirnya fokus di profesional atau dijadikan itu jadi profesi itu tahun 2007. 2007. Yang benar-benar serius cari duit di situ. 2007 mulai seriusnya. Udah tua ya. Oke. Jangan nampak kalah tuanya Bang. Gitu. Sebaya ini sebaya. Iya, Oke. Abang tadi kan masuk di kampus gitu ya, dan masuk organisasi namanya itu Potret kalau nggak salah Una, dan itu kampusnya Stikpe. Iya. Nah, kenapa Abang memilih Potret dari banyaknya organisasi di Stikpe itu? Kebetulan di situ aku tamat SMA. Kebetulan di SMA juga nggak pernah diperkenalkan dunia fotografi atau organisasi-organisasi lainnya. Kebetulan waktu SMA itu memang nggak pernah berminat dengan dunia organisasi basicnya. Ketika masuk kampus kan tuh ditawarin tuh. Jadi kita cari tuh yang mana yang paling oke, yang mana yang paling ada teater, ada yang bukan berarti yang lainnya nggak oke. Iya benar, sesuai mungkin minat kita. Yang matchnya ke kita. Ternyata dunia fotografi itu asik. Bisa motret-motret, bisa difotret kan gitu kan. Jadi keluar awalnya tuh basicnya pengennya difoto awalnya. Oh, difoto. Iya, awalnya pengen difoto. Oh, mungkin kalau aku masuk sini aku bisa difoto-foto nih. Basicnya seperti itu gitu. Benar-benar. Sampai akhirnya masuk ke PDKT dulu tuh kan ke senior-senior di potret. Sampai akhirnya tertarik dan nimbrung lah ikut gabung di potret, organisasi potret. Oke, sebelum kita lebih jauh mungkin bisa dijelasin Bang. Sebenarnya organisasi potret nih organisasi seperti apa gitu, dan apa potret? Potret itu kalau di kampus kita itu namanya KSF ya, Kelompok Studi Fotografi. Dia bentuknya itu organisasi mahasiswa yang berdiri tahun 98, sekarang udah berapa tahun ya? Udah banyak ya umurnya? Udah iya. Ayo, berapa tahun? Berapa tuh Bang? Aduh Bang, jadi mikir lagi. 2024. 2025 sekarang. Delay nih Bang. Ke 2024. Jadi sampai tahun 2025 itu kita ada sekitar 16 angkatan. Kebetulan saya di angkatan ke-7. Jadi kita ada beberapa tahun itu yang kita nggak ada penerimaan. Mungkin kita evaluasi apa segala macam. Itu kita tidak melakukan penerimaan. Sampai akhirnya sekarang di tahun ke 2025 ini di angkatan ke-16. Jadi potret ini organisasi fotografi. Tapi kita tidak fokus hanya di belajar fotografinya. Kita juga belajar berorganisasi, belajar ngomong di depan umum, melobi, nah gitu-gitu. Jadi di kampus itu kan kebetulan kita kampusnya komunikasi. Iya. Jadi memang basicnya itu berkomunikasi.
Oke. Foto itu kan juga alat komunikasi. Benar. Nah, Tapi melalui gambaran gitu. Iya, melalui gambar. Jadi di potret itu kita belajar banyak hal, bukan hanya fotografi, tapi juga belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi, belajar ngebuat sebuah event kan gitu kan. Mulai dari event di kampus sampai event di luar kampus itu kita belajar semuanya di potret. Jadi sampai hari ini potret itu masih mengandalkan teman-teman atau senior-seniornya untuk bisa terus aktif di potret untuk ngajarin adik-adik yang baru-baru masuk. Oke, jadi Bang di potret ini kan memang gak khusus di fotografer aja. Tapi selama Abang di potret, pengalaman apa sih yang paling berharga? Potret itu yang buat aku berani ngomong di sini. Oh iya. Iya, karena dulu waktu di SMA ya, khususnya di SMA aku tuh memang bukan tipe yang datang ke sekolah, pulang, datang besok lagi ke sekolah, pulang, kayak gitu. Sampai 3 tahun itu. Kalau di kampus itu kupu-kupu? Iya. Kuliah pulang, iya. Di potret aku diajarkan banyak hal. Mulai dari berani tampil di depan umum, berani ngomong di depan umum. Karena kalau kita fotografer, kita gak berani ngomong sama orang lain. Ya contohnya aku bekerja di dunia wedding. Fotografer wedding. Kalau aku nggak berani ngomong sama kliennya, nggak berani ngomong, nggak asik nih ngomong sama pengantinnya, otomatis pengantinnya jadi kikuk kan gitu kan. Nah, jadi di potret aku belajar bagaimana caranya buat mereka nyaman sama aku. Di potret aku belajar buat mereka itu kalau gaya-gaya nggak kaku lagi gitu. Jadi gimana caranya buat mereka itu tertarik dengan aku ya, gitu. Itu yang paling utama. Bagaimana mereka itu kalau aku ngomong itu aku didengarkan gitu. Di potret itu kita diajarin. Walaupun di kampus juga diajarin ya. Cuma kalau di kampus kan sifatnya teori. Iya benar. Sementara kalau di potret kan kayak senior ngomong gini, Mul, besok kita ada ini nih presentasi nih. Di sini kita mau buat acara, jadi kita presentasi di sini. Awalnya mungkin kita ngelihat senior-senior ngomong, kita ngelihat gitu kan. Sampai akhirnya kita yang ngomong. Kan ada saatnya itu nanti kita yang ngomong. Kan gitu kan. Seniornya kan bakal tamat nih, bakal selesai. Otomatis kita yang bakal jadi senior di situ. Kan gitu kan. Ya udah kita yang ngomong. Di situ kita belajar. Mau nggak mau harus bisa. Iya. Kan kayak gitu. Tapi di potret banyak hal yang aku pelajari ya. Yang paling kerasa itu bukan dunia fotografinya, terus terang ya. Bukan aku bilang potret itu nggak ngajarin fotografi, nggak. Kita memang pendidikannya belajar fotografi. Tapi yang aku rasakan itu di potret itu, di organisasi ini, ya aku berubah jadi seseorang yang berbeda gitu. Ya dampak yang paling simpel itu aku berani ngomong sama orang lain. Waktu SMA itu sama sekali gak berani ngomong sama orang lain. Ya banyak juga adik-adik yang seperti itu gitu. Ya mungkin kalau zaman aku itu gak ada namanya, gak ada media sosial ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu gak ada media sosial, gak ada interaksi sama orang lain tuh nggak ada gitu. Nah, jadi Bang kalau misalnya nggak ada alat-alat pun kemarin itu terbatas ya pada saat Abang terjun ikut di organisasi potret itu. Nah, itu gimana Bang cara mempelajarinya? Apakah disediakan alat di dalam potret itu atau gimana? Jadi kalau di potret itu nggak ada disediain alat basicnya. Cuman kan senior-senior punya nih. Jadi kita bisa share gitu. Zaman aku pendidikan kebetulan itu kita masih gunain film. Film? Iya, film tuh kalau yang tahu kan? Fuji. Film. Oh yang dicucinya pakai air tuh zaman dulu kayak gitu. Itu masih pakai itu sih zaman dulu belum ada digital. Digital masuk di potret itu di tahun 2007. Mulai masuk ya, bukan mulai menggunakan tapi mulai masuk. Masuknya adik-adik udah mulai kita selipin teknik-teknik digital itu tahun 2007 udah masuk gitu. Dan itu Abang masih di situ kan? Masih 2007 masih. Aku selesai dari situ 2008. Itu cara untuk mempelajarinya itu adakah disediakan dari potret juga atau gimana Bang? Untuk digital yang baru itu? Kalau yang digital, ya pasti ada. Nah disediain sama senior-seniornya kan punya kamera tuh. Jadi bisa share, yuk pakai tapi tetap diawasin. Nah Abang ini kan salah satu founder dari studio Clubhouse Fotografi. Ada berapa anggota Bang? Anggota apa nih? Anggota dari studio Clubhouse Abang? Kalau kita tim itu gak banyak. Karena kan kita sebagian besar itu freelance di studio. Tapi freelance mereka tetap di studio kita gitu.
standby di studio. Karena kalau kita buat jadinya pegawai semua, karena kan setiap bulannya juga nggak begitu banyak, belum tentu banyak orderan. Lagi ya kayak ini nanti mau bulan puasa kan pasti orderan sepi karena kita fokusnya kan di wedding. Kayak gitu. Jadi teman-teman itu yang paling freelance, kru freelance gitu. Nah, ini kan Abang pendiri studio gitu kan. Dari hobi menjadi cuan. Boleh dong Bang dikasih tipsnya gitu. Kayak gimana dari hobi kita yang sekedar foto, tapi kita bisa mendirikan studio yang lumayan besar. Bingung nih ngomongnya gimana. Jadi kalau dibilang studio aku besar sih belum tapi besar udah besar kali. Juga dong Bang. Lantai? Lantai 14 ya. Lantai 14. Oke, kalau apa ya, hobi jadi profesi ya, kalau kita bilang hobi jadi profesi itu memang yang diidam-idamkan setiap orang kan gitu kan. Ya apalagi Gen Z sekarang ya. Ini bukan passionku kan gitu kan istilah zaman sekarang. Lebih memilih apa yang tertarik Bang. Iya. Oh ini bukan passionku nih, gak bisa dipaksakan, nanti bisa mental health gitu. Bang jauh kali. Anak kalau Gen Z juga Gen Z, nih. oh ya Gen Z. Gen Z kan gitu kan sekarang kan. Gak semua sih Bang. Oh gak semua ya. Tapi kan ya tapi memang, kebanyakan gitu. Tapi memang benar. Kalau kita kerja hobi jadi profesi itu kalau kita kayak kadang gini, kalau orang yang kerja, tapi kerjaan yang gak disenanginnya, ketika besok masuk kerja itu kan kayak beban jadinya. Bener Bang. Tapi kalau kita hobi, ketika kita dapat kerjaan itu kayak reward jadinya. Iya. Kan gitu kan. Jadi kayak wah dapat kerjaan nih kan gitu kan. Sementara kalau kita gak senang sama kerjaannya, kayak jadi beban. Iya, bener. Bayangin kalau kita tiap hari dapat kerjaan, tapi kita hobi. Jadi kayak tiap hari dapat reward kan. Iya. Kayak gitu. Jadi aku basicnya itu motret waktu zaman kuliah. Oh. Belajar dari senior, motret wedding, ikut-ikut senior jadi asisten zaman dulu. Asisten ngangkatin lampu apa segala macam sampai akhirnya. Oh jadi di belakang gitu ya Bang? Iya, awalnya gitu. Karena kan juga pastinya belum ada yang percaya untuk order ke kita. Untuk iya kan benar. Gitu kan. Jadi awalnya masih ikut-ikut sama senior. Sampai akhirnya aku beraniin diri beli kamera. Zaman dulu aku masih pakai kamera film juga untuk motret weddingnya. Oh. Iya, yang isinya 36. Kalau salah jepret sekali berarti harus diganti tuh. Karena kan kita jualnya ke klien kan 36. Kalau dia bilang, "Bang 3 roll berarti 36 kali 3. Kalau ada yang kurang 1 pasti kan dituntut. Itu tantangannya. Iya, itu tantangannya. Iya, kalau zaman dulu kita motret kayak gitu. Jadi kalau 36 kali 3 berarti itu gak boleh kurang. Lebih boleh. Jadi itu tantangannya. Jadi basicnya aku mulai dari film. Oh dari film. Jadi ketika beralih ke digital itu bukan hal yang susah lagi. Jadi di dunia fotografi ini yang susah itu bukan belajar fotografinya. Jadi? Tapi ngikutin perkembangan fotografinya. Itu yang susah. Iya. Jadi berarti aku mulai buka studio aku kebetulan namanya Clubhouse Fotografi. Buka itu tahun 2007. Masih zaman kuliah di semester akhir aku buka studionya. Sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Itu aku buka awalnya belum ada tempat. Masih ya di rumah doang. Oh, berarti nggak ada studionya lah ya? Nggak ada studio. Karena gini, kalau zaman dulu itu nggak perlu studio. Iya, karena mereka lebih suka alam. Iya, zaman dulu bukan suka alam sih, lebih kepada gimana ya? Kita nggak perlu komputer tuh zaman dulu. Iya. Abis foto langsung cetak. Abis foto langsung cetak. Jadi kita nggak kenal yang namanya komputer. Jadi finishing itu nggak ada. Jadi kita motret jepret harus benar-benar pencahayaannya harus udah oke, angle-nya harus udah oke, itu udah semuanya udah di situ. Oh, gitu doang. Iya, jadi kalau zaman sekarang kan banyak Bang. Banyak gitu, udah foto dulu, jepret nggak oke, jepret lagi ulang, jepret kan lagi, gitu. Ngeditnya lagi, jadi prosesnya lebih panjang. Memang hasilnya memang jauh lebih bagus yang sekarang. Jadi belajar fotografi atau buka bisnis fotografi ini bukan bagaimana cara menghasilkan foto yang bagus. Tapi bagaimana cara kita bisa kejar-kejaran sama perkembangan fotografi. Bang boleh lah dikasih tips untuk anak-anak Gen Z lah ya mungkin. Atau anak-anak muda zaman sekarang yang mau terjun ke dunia fotografer. Tapi mereka masih gak tahu nih mau mulai dari mana. Kalau untuk mau terjun di dunia fotografi itu ya basicnya ya harus belajar motret dulu. Pastinya kan gitu kan. Belajar motret sampai akhirnya ngerasa oke dan fotonya bisa dijual. Baru nih tahu nih apa yang disuka, apa yang klien suka, dan fokusnya harus kemana nih, maunya kemana. Kan fotografi ini banyak nih, ada wedding,
ada sport kan, olahraga bisa kita lihat zaman sekarang lagi tren kan foto olahraga. Orang lagi maraton lari, atau lari, orang lagi sepedaan, itu bisa hasilkan cuan juga di situ. Dan sekarang juga udah lumayan kan, orang bisa order. Bayangin sekarang orang wisuda aja itu udah order fotografer loh untuk ikut ke sana. Iya. Udah kayak kawinan kan? Iya. Gak Una gitu juga kok jadi. Iya, segitu untuk pentingnya. Iya benar. Sebegitu pentingnya fotografi sekarang. Iya benar. Kalau zaman dulu orang sekedarnya aja mungkin. Kalau sekarang udah kebutuhannya udah memang lebih jauh daripada dulu. Kenapa? Karena sekarang udah ada media sosial. Iya, harus ngasih makan media sosial. Iya benar, harus udah kasih makan media sosial. Media sosial sekarang udah ada banyak. Banyak. Kan gitu kan. Platformnya mau yang mana? Kan gitu. Jadi kebutuhan orang akan foto itu udah semakin meningkat sekarang. Bayangin dulu kita foto wisuda itu cuma datang ke studio, jepret, cetak, pulang. Kalau sekarang kan enggak. Harus ke sini dulu, harus ke situ dulu. Yang iya, fotografer di order untuk datang ke lokasi untuk pemotretan. Bayangin udah kayak weddingan kayak gitu. Abang ngelihat perkembangan fotografer sekarang dengan abang menjadi founder dari studio, salah satu studio gitu ya bang. Apakah melihat perkembangan sekarang itu menjadi rintangan yang besar atau gimana bang? Kalau perkembangan itu memang gila-gilaan ya sekarang ya. Bisa nanti per tahun itu beda konsep, beda apa gitu kan. Jadi kita sebagai fotografer kayak saya bilang tadi, yang kita pelajari itu bukan hanya teknik motretnya. Tapi apa nih yang sekarang? Yang lagi tren sekarang? Apa nih yang lagi kekinian sekarang? Apa nih yang lagi dimau sama klien? Kan gitu. Kalau kita bilang, ini aku idealis nih, konsep foto aku kayak gini. Iya memang benar, itu pasti ada peminatnya. Gitu kan. Cuma kan bedanya kalau kita jualan secara massal, yang lagi tren pasti itu yang dikejar. Kan kayak gitu. Jadi ikuti perkembangannya, ikuti perkembangan fotografi. Ikuti apa yang lagi tren sekarang. Yang kayak mana, foto yang kayak mana yang lagi tren sekarang, ikutin gitu. Jadi fotografer itu dituntut untuk tidak boleh tua gitu. Jadi bang, orang-orang tua itu gimana? Kalau gak boleh tua? Ya bakal selesai karirnya di fotografi. Kira-kira itu dari rentan umur berapa tuh bang? Kalau dibilang umur sih gak bisa kita penampilan ya? Mulai dari penampilan, pemikiran, ide-ide itu kita harus ikutin gitu. Ya kebetulan aku di dunia fotografi wedding, ya klien aku pasti rentang usianya itu di 25 ke 35. Iya sih. Kayak gitu. Kan gitu kan. Jadi kalau kita gak bisa masuk ke usia mereka atau baca pemikiran mereka maunya foto yang kayak mana nih gitu kan. Ya bakal mereka skip kan kayak gitu. Oh ini fotonya, zaman dulu kali fotonya. Padahal kita ngerasa itu foto udah oke gitu. Tapi mereka gitu benar. Oh berarti memang harus mengikuti zaman kali ya? Iya ngikutin zaman. Ngikutin apa sih yang lagi tren sekarang. Tapi bang menurut abang ribetan fotografer dulu atau fotografer sekarang? Fotografer sekarang. Kenapa tuh? Kalau zaman dulu kita cuman bagaimana teknik fotografi itu pengambilannya biar bagus. Angle-nya bagus, pencahayaannya bagus. Kliennya oke, udah selesai. Kalau zaman sekarang kan enggak. Kan gitu. Iya zaman sekarang mulai dari warnanya harus seperti apa. Warna banyak kan. Kalau zaman dulu kita enggak, kita pakai film, kita enggak bisa macem-macem warnanya. Paling nentuin warna itu berdasarkan merek filmnya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ada filter ini kan gitu kan. Bener. Atau kita buat sendiri filter kita biar punya khas sendiri di foto kita kan kayak gitu. Oh teknik yang gini, yang gelap-gelap. Zaman sekarang suka yang shake-shake gitu. Iya kan? Namanya memang shake-shake bang. Enggak, kadang kan goyang. Iya yang goyang. Itu namanya apa tuh bang? Low speed. Oke, jangan nanti udah kesana Shake maksud saya kan goyang. Oke. Zaman sekarang kan gitu kan. Kalau mungkin orang tuanya ngelihat ini apa foto kok goyang-goyang semua. Gak bagus ini goyang semua. Iya, benar. Agak lari-lari gitu. Pernah ada klien chat ke saya untuk mau foto pernikahan yang dia request itu. Bang nanti bisa kan fotonya goyang-goyang kayak gini gitu. Tapi itu pasti ada tekniknya lagi kan bang. Harus dipelajarin lagi ya, kan. Kalau salah-salah ya seorang-orangnya goyang kan gitu kan. Iya itu mas. Sementara yang mau kliennya itu kan dia tetap freeze kan. Ya backgroundnya goyang atau lampu-lampunya jadi acak-acakan kayak gitu. Ya kalau orang tua ngelihatnya ini foto apa pasti aneh kan gitu. Iya kan? Kalau orang tua kita gitu tapi yang lagi trennya ya kan. Ya pernah saya suatu ketika kan motret saya cetak. Kita kan masih cetak ke lab kan. Ada bapak-bapak ngomong gini.
ini foto apa sih Dek? Itu dia yang minta atau gimana? Enggak, si bapak ini fotografer. Oh oke. Ini foto apa sih Dek kayak gini? Ini udah menyalahi dia bilang. Menyalahi dunia fotografer. Iya bener. Karena kan yang foto-foto yang kayak gitu itu kan foto yang salah zaman dulu. Oh iya sih. Foto yang gagal. Mungkin ya karena speednya terlalu lambat akhirnya fotonya goyang. Kecuali memang kita mau buat slow speed ya. Kan tapi di momen-momen tertentu. Iya. Bukan di momen pernikahan. Tapi zaman sekarang itu jadi tren. Dan itu terlihat keren sih Bang. Iya. Kenapa? Karena udah seragam. Iya sih. Tapi kalau cuma satu orang yang buat mungkin terasa aneh. Cuman kan iya. udah 2, 3, 4 udah banyak yang Semua buat. ngikutin. Oh ya aku harus buat juga seperti ini. Si bener. pengantin yang ngomong kan gitu kan. Bener. Tapi kalau cuma satu orang yang buat. Ini foto apa ini? Bang berarti banyak lah ya kalau misalnya orang-orang tua itu yang udah mulai vakum apa namanya? Udah mulai Pensiun ya Allah. Gantung kamera ya. Iya, gara-gara perkembangan zaman gitu ya. Kalau dibilang gitu ya pasti ya. Karena kan ya senior zaman dulu aja udah pada gantung kamera. Mungkin udah motretnya udah untuk kesenangan pribadi gitu kan, bukan untuk yang komersil. Kalaupun misalnya dia buka studio, yang turun bukan dia lagi, yang terjun bukan dia lagi, tapi udah tim yang seumuran mungkin sama anak-anak zaman sekarang. Bukannya dia masih oke mungkin. Iya, bagi dia. Cuman kan si kliennya ngelihat ini oke nggak ya hasilnya kayak gitu. Pernah juga aku motret si pengantinnya bilang gini, "Bang, nanti yang turun bukan yang tua-tua kan?" Pengantin. Tapi kan abang kan nggak ada yang tua-tua kan? Aku kan udah tua. Oh iya, nggak kayaknya salah. Bukan abangnya, anggotanya. Ya abang masih muda loh. Tim kita usahakan gimana caranya biar yang fresh juga kan kita butuh ide-ide mereka. Benar. Nah, untuk pengambilan gambar dari wedding itu ada tantangan tersendiri nggak sih bang? Sesuai minat mereka aja atau gimana? Atau ada nggak sih klien yang mintanya tuh terlalu banyak atau gimana gitu? Sepengalaman abang. Kalau klien ini macam-macam ya. Ada yang memang cerewet yang masalah paling aneh fotografi. Ada yang juga cuma adem-adem ayem aja. Oke bang, oke bagus bang. Ada yang sampai dia buat mood board gitu. Bang nanti gini ya semuanya. Momen-momennya seperti ini. Ada yang seperti itu. Ya kita tinggal ngikutin aja. Intinya karena ini memang kerjaan yang kita senangi. Ya apapun bentuk kliennya ya dongkol-dongkol dikit abis itu selesai gitu. Karena kerjaan ini memang kita senangi ya kembali lagi tadi. Ya hobi jadi profesi. Iya. Kayak gitu. Penghasil cuan dari hobi. Iya, tapi bang abang melihat anak-anak zaman sekarang nih. Anak-anak Gen Z ini. Gak perlu Gen Z lah ya. Karena udah ada Gen apa banyak lah bang. Nah ngelihat anak muda zaman sekarang. Apakah ketertarikan mereka di dunia fotografer ataupun pengambilan video ini banyak bang? Di zaman sekarang. Zaman sekarang itu anak SD aja udah oke motretnya. Oh iya. Bang. Zaman sekarang kan udah nggak harus pakai kamera profesional, handphone juga udah mumpuni kan untuk mereka belajar fotografi. Apalagi sekarang kan nggak memang bukan kita bilang nggak penting belajar speed diafragma. Yang di ISO. Tetap harus kita pelajari. Cuman kan sekarang alat itu udah dimudahkan semuanya. Iya sih. Udah ada yang namanya auto segala macam. Kita mau foto apa nih kan gitu kan. Tinggal kita jepret aja terus kita lihat nggak bagus tinggal kita setel lagi. Kan gitu kan. Jadi sekarang peminat fotografi itu kan makin tinggi. Kenapa? Karena kebutuhannya juga makin tinggi. Tapi bang yang harus paling kita tahu dari teknik pengambilan fotografer itu apa sih sebenarnya? Teknik fotografi itu yang paling harus penting utama itu ya selain exposure ya, speed diafragma ISO tadi ya komposisi. Komposisi itu yang buat kita nyaman ngelihat gambar itu komposisi namanya. Jadi kita mau letak objeknya di mana nih? Kita mau letak orangnya di mana nih? Bentuknya seperti apa? Kan gitu kan. Di fotografi memang udah ada pakemnya walaupun sekarang udah mulai dilanggar-langgar semua pakemnya. Cuman ya ketika masih enak dilihat ya kalau aku ya pribadi masih oke-oke aja. Nah kalau misalnya anak muda zaman sekarang mau terjun ke fotografer, itu awalnya harus dimulai dari
Gak harus penyediaan alat dong. Atau gimana? Kalau mau terjun di dunia fotografi, ya sekarang semua orang punya kamera yang handphone juga bisa ya orang Bang sudah ya? punya handphone yang ada kameranya. Benar-benar. Gitu. Jadi basicnya ya belajar aja dulu, motret aja dulu. Belajar motret, belajar komposisi segala macam ya. Kalau ngerasa memang, oh ya ini aku seneng nih, aku nyaman nih. Kadang gini, oh ya aku nyaman nih, 1 minggu kemudian udah nggak dikerjain lagi gitu. Iya, cuman angi-angi aja tuh. Kok jadi bahasa Padang gitu. Jadi gitu, jadi coba aja dulu semua yang ini, termasuk fotografi ini. Ada kamera handphone, ya udah motret aja dulu pakai kamera handphone. Oke. Ini mungkin pertanyaan Una ke pemerintahan. Abang ngelihat, maksud abang dari ngelihat pemerintahan yang sekarang itu ada nggak sih Bang mereka menyediakan wadah untuk para fotografer? Menurut abang, kalau di situ dari pandangan abang aja sih sebenarnya. Kalau di situ aku kurang tahu ya spesifikasinya. Cuman kalau pemerintah sekarang udah mulai buat sertifikasi untuk fotografer itu udah mulai. Udah banyak sih Bang, pameran juga udah banyak. Iya, jadi pemerintah juga udah mulai support anak-anak yang seneng fotografi atau mau terjun di dunia fotografi atau serius jadi fotografer profesional. Pemerintah juga udah sering sediain kegiatan-kegiatan sertifikasi gitu untuk fotografer biar nantinya bisa lebih profesional. Itu pemerintah kadang sekarang udah mulai. Oke. Jangan serius sekali pembahasan kita ini. Udah ngomongin pemerintah. Enggak, tadi udah cuma nyinggung sedikit aja sih. Kenapa udah ngomongin pemerintah gak ngeri kita nih? Enggak. Nah Bang, ngelihat anak muda zaman sekarang yang mungkin banyak banget terjun di dunia fotografer ya. Mungkin bolehlah dikasih kata-katanya untuk anak-anak muda. Kata-kata. Biar keren aja gitu Bang. Di ending tuh harus ada kata-kata. Kalau kayak kata-kata mutiara gitu ya. Harus Bang. Kalau intinya zaman sekarang itu, kalau mau terjun di dunia fotografi, terus motret. Oke, terus motret. Terus motret. Karena apapun yang kamu foto, suatu saat bisa jadi cuan. Oke. Gitu. Jadi teruslah motret, apapun yang kamu foto, suatu saat bisa jadi cuan. Apapun itu harus dipelajari. Apapun itu harus dipelajari. Gak harus yang kita lihat nih wedding. Oh ini wedding banyak uangnya. Oh ini wisuda banyak uangnya gitu. Bener. Gak hanya itu. Jadi segala sesuatu yang kita foto itu pasti ada cuannya. Apapun itu bisa menghasilkan. Apapun itu bisa menghasilkan. Okay. Jadi foto aja dulu. Foto aja dulu, hasilnya nanti gimana. Save hasilnya. Oke. Suatu saat bakal butuh. Berarti harus berani tampil juga dong Bang. Berani tampil. Oke, mungkin untuk penutupannya Abang boleh kasih harapannya untuk potret sekarang dan juga untuk fotografer. Kalau untuk potret ya yang pertama aku mau ucapin terima kasih untuk potret. Sekarang aku bisa duduk di sini, bisa bangun studio itu karena potret. Masya Allah. Ya selain karena Allah ya. Tapi aku belajar semuanya itu dari potret. Ya, terima kasih untuk potret. Semoga terus berkembang. Ini lagi ada pendidikan untuk adik-adik yang baru. Semoga ada adik-adik yang baru nanti bisa terus berkembang, bisa jadi fotografer yang seperti yang mereka mau. Amin. Seperti itu untuk potret. Oke, terima kasih Bang karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Mistar TV ini. Oke Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bang Mulkan Nasution. Semoga apa yang ingin kamu tahu, kamu dapat jawabannya di sini. Dan sampai ketemu lagi, tetap kepo, tetap tahu, see ya. Mau tahu aja.